Ya, Anda tiba pada segmen terakhir Peran Time Talk pada malam hari ini. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Ikrar Nusa Bakti. Pak, satu hal yang menarik juga dalam survei adalah swing voter, di mana berbagai lembaga survei menyatakan bahwa swing voter ini jumlahnya masih sangat tinggi. Angkanya sekitar 12-30%. Nah, ini tipikal pemilih Jakarta yang memang tidak cepat memutuskan gitu, atau memang gimana, Pak? Ya, swing voters itu memang bisa terjadi karena misalnya setelah KPU mengumumkan siapa aja yang udah mendaftar. Ya, nanti kita juga lihat siapa yang kemudian lolos di dalam pendaftaran itu untuk kemudian menjadi pasangan-pasangan calon. Dan kalau itu keluar ya, itu juga udah pasti swing voters juga akan berubah-ubah. Dan jangan Anda lupa ya bahwa pilkada itu bukan pemilihan partai, ya. Tokoh ya. Dia memilih orang. Makanya jangan kaget kalau misalnya seorang yang menjadi pemilih PDIP itu juga belum tentu memilih Ahok Jarot. Kalau memang mereka kemudian waktu itu sempat terinformasi mengenai adanya kelompok-kelompok di dalam PDIP yang tidak mendukung Ahok Jarot. Demikian juga misalnya siapa yang menjadi pemilih P3 belum tentu juga semuanya akan memilih Agus Silviana. Karena kan Anda tahu sampai detik ini antara P3-nya Roma Hurmuzi dengan Jan Farid itu juga masih terjadi perpecahan. Karena kan Anda lihat ya di media sosial bahwa pendukungnya Jan Farid akan mendeklarasikan mendukung dukungan Ahok Jarot. Padahal Anda tahu di dalam P3 itu juga ada Haji Lulung ya, yang juga dekat dengan Jan Farid, yang juga nggak suka dengan Ahok Jarot. Jadi hal-hal semacam itu. Dan Anda juga harus lihat ya bahwa semua pasangan-pasangan calon itu ditentukan oleh para oligark party. Ya, maksud saya oligarsi kekuasaan yang ada di partai-partai itu ya. Termasuk juga Ahok Jarot, termasuk juga Agus Silviana dan Anies sama Sandiaga Uno. Dan itu belum tentu yang tadi saya katakan anggota dari partai-partai itu serak dengan yang ditentukan oleh para pimpinan-pimpinan partai itu. Jadi karena itu hasilnya bukan dari pilihan bottom up, itu yang kemudian bisa saja swing voters sangat itu besar begitu. Cukup besar ya. Tapi yang menarik adalah ketika survei dilaksanakan sebelum ada deklarasi 3 pasangan calon yang resmi diusung oleh parpol, itu survei-survei yang dilaksanakan swing voternya sangat sedikit. Betul. Artinya sudah memutuskan lah. Ketika muncul 3 pasangan calon, swing voternya menjadi besar. Ini ada fenomena apa? Ya, karena itu tadi saya katakan misalnya ada tokoh Anies yang dianggap sebagai tokoh yang santun ya, dan juga di satu sisi kata PKS dulu dia adalah orang liberal atau Islam liberal, tapi sisi yang lain dia juga tetap dianggap sebagai tokoh Islam. Demikian juga Agus ya, dan Silviana yang memang tidak mewakili Islam tapi yang satu mewakili Betawi misalnya, kan. Jadi kan juga itu bisa menjadi satu perubahan ya. Demikian juga buat saya, apakah ini nanti teman-teman dari partai Islam seperti PKS, PAN, PKB dan P3 ya, itu apakah pendukung partai-partai itu akan mengikuti keputusan dari partainya? Menurut saya belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Saya beri contoh misalnya mungkin teman-teman di PKS para pendukungnya kecewa. Mengapa Mardhani Alisera tidak jadi menjadi cawagup, gitu kan? Padahal kata kata teman-teman elit di PKS, Prabowo nggak mungkin dia mengubah keputusan atau dia tidak mungkin menjilat ludahnya, tapi ternyata terjadi. Apakah itu tidak menyakitkan hati teman-teman yang menjadi pendukung PKS? Demikian juga teman-teman di Demokrat, Anda tahu ya, begitu ada keputusan langsung beberapa elit partai mengatakan saya nggak dukung dia, saya dukung yang lain. Ya. Di PDIP juga begitu kan, Di Pak? PDIP juga demikian keluar, ya. Ada yang tadi saya bilang ada kelompok-kelompok yang kemudian mengatakan enggak, saya pokoknya nggak suka sama Ahok Jarot gitu, atau nggak suka sama Ahok tapi suka sama Jarot. Nah itu yang kemudian lagi rame aja. Pak Ikrar, menurut Anda apa yang harus dilakukan para bacagup dan bacawagup ini untuk meraih simpati para swing voter yang jumlahnya masih cukup besar? Singkat, Pak. Kalau buat saya sih tinggal bagaimana apakah program-program ataupun alternatif program yang mereka akan jalankan itu adalah sesuatu yang benar-benar menarik dan berguna secara langsung bagi para voters. Ya, saya beri contoh misalnya Ahok dengan kalimat bahwa saya ingin orang Jakarta itu isi otaknya penuh, isi kantongnya penuh,
kemudian apalagi tuh, pokoknya segalanya penuh lah ya. Pendidikannya juga bagus dan ekonominya juga bagus dan sebagainya. Demikian juga yang katanya ingin membuat Jakarta untuk rakyat, gitu kan? Itu juga nanti semuanya itu kita lihat apakah slogan-slogan itu cocok nggak dengan apa namanya itu rencana aksi yang akan mereka lakukan. Jadi itu tadi ya. Buat saya Ahok Jarot itu hanya bisa dikalahkan kalau dua pasangan ini memiliki apa yang disebut dengan political endurance atau ketahanan politik yang tinggi, kemudian juga daya saing yang tinggi, dan juga apa namanya itu alternatif atau program mereka yang mereka tawarkan itu jauh lebih baik dibandingkan yang udah dilakukan oleh Ahok Jarot. Tapi kalau misalnya Anda mengatakan nanti akan saya bikin harga pangan murah, Ahok bilang lo baru ngomong, lo udah ngerjain ya misalnya. Jadi yang penting adalah kita lihat programnya, Jakarta mau dibawa kemana gitu, dan kita akan memilih yang menawarkan program yang paling baik begitu. Baik Pak Ikrar Nusa Bakti, terima kasih banyak atas kehadiran dan masukannya pada malam hari ini. Terima kasih.